Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai bakteri gram positif dan gram negatif dengan dosen pengampu Ibu Arfatul Makiyah SPD MKes. Kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama ada Fitri Fatimah, kemudian Fahri Muhammad Fajri, dan Resi Rinzani Safitri. Untuk materi yang pertama mengenai sejarah, teknik pewarnaan gram pertama kali yang diuraikan dalam suatu publikasi pada tahun 1884 oleh seorang ahli bioteknologi Denmark, yaitu Christian Gram. Bakteri yang diwarnai dengan metode gram ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Untuk bakteri gram positif, mempertahankan zat pewarna ungu kristal dan karenanya tampak ungu tua. Sedangkan untuk bakteri gram negatif, yaitu kehilangan ungu kristal ketika dicuci dengan alkohol dan sewaktu diberi pewarna, tandingan dengan warna merah safranin tampak berwarna merah. Dapat kita lihat pada gambar di samping, bakteri gram positif berwarna ungu sedangkan bakteri gram negatif berwarna merah. Nah, mengapa prosedur pewarnaan gram mewarnai beberapa bakteri menjadi ungu dan yang lain menjadi merah? Untuk selanjutnya, mengenai pengertian. Bakteri dibedakan atas 2 kelompok berdasarkan komposisi dinding sel serta sifat pewarnaannya, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Untuk gram positif, merupakan bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop. Sedangkan untuk bakteri gram negatif merupakan bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna merah bila diamati dengan mikroskop. Bakteri gram negatif bersifat lebih konstan terhadap reaksi pewarnaan, tetapi bakteri gram positif sering berubah sifat pewarnaannya sehingga menunjukkan reaksi gram variabel. Nah, untuk selanjutnya ada perbedaan bakteri gram positif dan gram negatif. Untuk ciri yang pertama yaitu dari struktur dinding sel. Untuk gram positif tebalnya 15 sampai dengan 80 nanometer dan berlapis tunggal atau mono. Sedangkan untuk gram negatif yaitu dinding selnya tipis 10 sampai dengan 15 nanometer, berlapis 3 atau disebut dengan multi. Nah, untuk ciri yang kedua yaitu komposisi dinding sel. Untuk gram positif, kandungan lipidnya itu rendah dari 1% sampai dengan 4%. Kemudian peptidoglikan ada sebagai lapisan tunggal dan mempunyai asam teikoat. Kemudian untuk gram negatif, kandungan lipidnya itu tinggi 11% sampai dengan 22%. Peptidoglikan ada di dalam lapisan kaku sebelah dalam, tetapi jumlahnya sedikit. Dan yang ketiga, tidak ada asam teikoat. Nah, asam teikoat ini polimer ribitol fosfat atau gliserol fosfat yang terdapat pada dinding sel bakteri gram positif. Nah, untuk ciri yang ketiga, kerentanan terhadap penisilin. Untuk di gram positif lebih rentan, sedangkan di gram negatif kurang rentan. Untuk ciri yang keempat, pertumbuhan dihambat oleh zat-zat pewarna dasar misalnya ungu kristal. Untuk gram positif, pertumbuhan dihambat dengan nyata, sedangkan untuk gram negatif, pertumbuhan tidak begitu dihambat. Untuk ciri yang kelima, yaitu persyaratan nutrisi. Pada gram positif, relatif rumit pada banyak spesies, sedangkan pada gram negatif relatif sederhana. Dan untuk ciri yang terakhir yaitu resistensi terhadap gangguan fisik. Pada gram positif, lebih resisten, sedangkan pada gram negatif kurang resisten. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Resi.
Sebelumnya, terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan bakteri gram positif yang menimbulkan penyakit atau patogen. Bakteri gram positif yang menimbulkan penyakit atau patogen diantaranya yaitu Staphylococcus yang menyebabkan penyakit impetigo, keracunan makanan, bronkitis pneumonia atau radang paru. Selanjutnya ada Streptococcus yang menyebabkan meningitis dan karies gigi. Selanjutnya itu ada Enterococcus yang menyebabkan enteritis, Listeria menyebabkan listeriosis, Bacillus menyebabkan antraks, Clostridium menyebabkan tetanus dan botulis, Mycobacterium menyebabkan medifterit, Propionibacterium menyebabkan tuberkulosis jerawat, dan Mycoplasma menyebabkan pneumonia. Di sini juga ada contoh bakteri gram positif yaitu Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Clostridium, Bacillus, dan Mycoplasma. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Resi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fahri Muhammad Fajri, yaitu mengenai bakteri gram negatif yang menimbulkan penyakit atau patogen. Bakteri gram negatif yang menimbulkan penyakit atau patogen. Bakteri gram negatif yang menimbulkan penyakit atau patogen yaitu yang pertama ada dari genus Salmonella, Escherichia, Shigella, Neisseria, Bordetella, Legionella. Yang penyakitnya adalah Salmonellosis, gastroenteritis atau radang aliran cerna, disentri, meningitis, gonorea, batuk rejan, legionaris, disease, infeksi luka bakar, kolera, gastroenteritis, tuka lambung, bronkitis, pneumonia. Kemudian dari genus Pseudomonas, Vibrio, Campylobacter, Helicobacter, Haemophilus, Treponema, Chlamydia, yaitu penyakit dari sipilis, pneumonia, uretritis, dan trakoma. Contoh bakteri gram negatif yaitu ada Salmonella, Escherichia, Neisseria. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai bakteri gram positif dan gram negatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.